Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual Magic Emperor chapter 688 nih. Yang dimana di sini Jovan udah menemukan pedang yang dicari-cari sama si mungkin hampir beberapa orang ya. Pedangnya Dangseng. Nah, pedang Dangseng itu pedang siapa sih? Pedang yang itu tuh yang orang mabok tawan. Itu pedangnya udah pedang tingkat berapa tuh? Yang mungkin bisa menebas beberapa kultivator di atas ranah si Jovan, guys. Karena memang sangat tajam. Nah, karena di sini pedangnya jarang digunakan, jadi mereka tuh yang sedang mencari-cari pedang ini tuh nggak tahu guys sebenarnya pedangnya itu udah dicuri sama siapa, ya kan nggak ada yang ngira kalau ternyata ada di tangannya si Jovan. Nah, di kompetisi sebelumnya juga kan Jovan udah menang guys ya, udah kelihatan. Apalagi musuh-musuh yang sejak awal itu yang sombong belagu itu sama si Jovan dibunuh gitu aja ya, dua orang itu, sehingga yang lainnya udah mulai ketakutan, lari-lari terbirit-birit. Nah, ternyata di sini Jovan tuh punya misi lain ya. Mungkin apa gue yang kelewat nontonnya, ternyata Jovan itu mungkin di chapter sebelumnya tuh pernah punya informasi ya dari seseorang kalau ada kayak tambang di situ yang atau ada sebuah senjata atau apalagi ya kayak sumber daya ke alam yang benar-benar bisa membuat atau bermanfaat lah ya untuk ranahnya si Jovan sendiri guys. Jadi di sini dia tuh kayak sengaja belum ngebunuh musuh-musuhnya sehingga teman-teman Jovan itu ngejarnya orang fokus dan yang lainnya juga fokus ngelihat pertarungan. Nah, sedangkan Jovan tuh bersembunyi mencari letak atau tempat yang dia temukan sekarang guys. Nah, jadi kedepannya nih kayaknya pedang ini yang akan terus ngebantu Jovan, tapi pedangnya ini malah dikasih si bayinya yang itu guys, tuh yang kecil itu guys. Karena pedangnya emang kuat sih menurut gua. Kan sedangkan Jovan itu tipe yang jarang banget pakai pedang ya, kecuali emang kalau dia lagi butuh ya buat ngelawan ranahnya yang lebih tinggi. Nah, kalau pertarungan ini udah dipastikan si Jovan udah menang guys. Nanti pertarungan kedua kemungkinan ngelawan beberapa sekte yang benar-benar teratas guys di situ. Meskipun kalau kita lihat ranah mereka semua tuh nggak sekuat Jovan ya, ya bakalan membosankan lah ya kalau nggak dicepet-cepetin dihabisin ya. Sampai karena gue pengen ngeliat Jovan ngamuk juga di guys ngelawan si rival abadinya tuh guys ya, entah itu ngamuk atau enggak ini kalau kita lihat ya. Mata dia itu kan mata dua matanya ini kan benar mata dewa ya yang bisa. Oke, sorry guys, kita lanjut lagi ya. Gue udah lupa tuh tadi ya sampai mana ya, kita skip ya. Pokoknya di chapter ini Jovan udah menemukan emang tujuannya kali ya di sini. Nah, pedang ini bakalan digunakan untuk ngelawan siapa gue juga belum tahu karena nggak baca novelnya. Yang pasti kalau mereka tahu ini pedang bakal direbut guys ya, karena pedang ini emang bisa ngebunuh dewa guys. Udah tingkat 9, sedangkan dulu Jovan senjatanya cuma tingkat 3, jauh banget ya, sekitar 6 tingkatan. Kalau menurut gue itu sangat jauh dari biasanya ya, sehingga Jovan aja sampai seneng banget ketemu bisa ngedapetin harta karun ini ya. Pasti seneng lah guys, orang tingkat 9, sedangkan Jovan di masa jayanya itu cuman bisa megang yang tingkat 3, maksimal tingkat 3, 4 ya kan. Nah, berarti ini bisa ngebantu dia nih pedang ini buat ngelawan orang-orang yang ranahnya lebih tinggi dari dia ya. Mungkin bisa ngebunuh Banseng juga kali ya. Majikan sendiri tapi nggak mungkin sih ya, ini kan emang milik si Banseng ini ya kan. Dia juga nyari-nyari terus nih pedangnya kemana, dia nggak tahu kalau ternyata udah diambil sama si Jovan. Nah, ya setelah pedang ini nih dia mungkin akan mulai kali ya, mulai ngebunuh tuh ya para kroco tuh ya kan. Gue nggak tahu sih dibunuh apa enggak, tapi pastinya bakalan langsung diselesain ya, karena
ini udah sangat membosankan bagi Jovan. Dia juga udah nemuin tujuannya ya. Jadi kemungkinan selesai di sini guys, dan dia bakalan lanjut untuk ngelawan sekte berikutnya, sekte teratas itu guys. Ya, kekuatan Jovan ini emang udah di atas rata-rata mereka sih, ya udah jauh, udah dipastiin si Jovan juga bakalan jadi juara pertama di sini. Ya, paling sisanya tuh ngelawan si mata binatang suci deh itu. Yang kita tahu sih ini dari teman-teman juga spoiler yang mereka bilang kalau Jovan tuh pasti bakalan menang ya. Berarti emang benar-benar Jovan bakal jadi juara satu sektenya di situ. Nah, cara dia menang itu yang gue belum tahu, dan gue juga penasaran. Katanya juga dia bakal hilang kendali tuh apa pas ngelawan si rival abadinya ini ya, tiba-tiba matanya hilang kendali. Gue juga nggak tahu, tapi karena matanya ini terkoneksi sama mata binatang sucinya tuh yang nantinya bakal jadi adenya. Yang pastinya sih kayak sama dia guys. Kalau gue lihat tuh dia sama dia pasti bakalan hilang kendali nih ya, pertarungan sebenarnya yang nantinya ngebuat ceweknya si Jovan itulah yang agak celaka ya guys. Karena sama-sama di sini mungkin mata dari Jovan dan mata dari si satunya tuh nggak mau kalah kali ya kan. Udah menunggu lama lah, mungkin entah berapa ratus tahun, 1000 tahun ya kan, sampai bisa mereka ketemu lagi dalam bentuk di dalam manusia lain. Maksudnya dia tuh muncul matanya itu di dalam orang lain ya, pasti senang banget. Kalau kayak apa ya, kayak ketemu udah dianggap kayak saudaranya kali ya, kayak udah saudaranya, kayak senang. Nah, oke, mungkin di sini juga nantinya kita akan melihat pertarungan seru ya, pertarungan ulang si rambut merah ini ngelawan Jovan. Gue juga penasaran tuh kalau full gimana, tapi kayaknya nggak akan seru kayak di awal deh. Kayaknya juga si rambut merah juga nggak akan macam-macam setelah dia tahu Rana si Jovan ini ternyata lebih, bukan Rana sih, kekuatannya lebih dari dia mungkin akan nyerah gitu aja guys, nggak melanjutkan pertarungan. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UI, desain grafis, bisa cek di bahas YouTube gua atau bisa DM gua. Nanti gue ajarin gimana caranya menghasilkan uang dari skill ini juga, dan kalian juga bisa gunakan skill ini untuk kerja di mana aja, sebagai freelance, sebagai kerja remote, atau kalian bisa ngelamar di kantor atau perusahaan juga bisa guys. Jadi itu senyamannya kalian ya. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.